Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baiklah, ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil magang saya, yaitu magang 1 dan magang 2 di sekolah SD 24 di Lengkere. Selamat menyaksikan. Baik, adapun yang saya ingin paparkan yang pertama yaitu magang 1, ada 5 inti pembahasan dalam instrumen magang pertama. Yang pertama yaitu pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan terhadap unsur pengembangan kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial. Yang ketiga, yaitu pengamatan terhadap unsur pemerkuat pemahaman peserta didik. Yang keempat, pengamatan terhadap proses pembelajaran langsung di kelas. Dan yang kelima, pengamatan terhadap pelaksanaan refleksi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengamatan kultur sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di sekolah SD 24 di Lengkere kelas 3, dapat saya simpulkan bahwa siswa tersebut sudah mencerminkan perilaku yang baik, yaitu kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kebersihan. Adapun yang kedua yaitu kompetensi dasar pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dari hasil pengamatan saya dalam pembelajaran, guru tersebut sudah menggambarkan dirinya sebagai guru yang baik atau profesional yang mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya dan sangat membantu peserta didik dalam pembelajaran karena mampu memahami peserta didik, memberikan potensi bagi peserta didiknya untuk berkembang dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Dari hasil observasi kompetensi kepribadian, guru tersebut sangatlah pantas disebut sebagai guru yang baik dan profesional karena melihat yang diterapkan dalam proses mengajar, menampilkan kepribadiannya yang berakhlak baik, sadar akan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru, menjunjung tinggi kode etik sebagai guru, dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Dari hasil observasi kompetensi sosial, guru tersebut memiliki jiwa sosial yang baik dan terbuka untuk orang di sekitarnya, baik dengan peserta didik, orang tua, peserta didik, dan sesama pendidik. Sama sekali tidak membedakan agama, ras, kondisi fisik, latar belakang sosial, dan status sosial ekonomi yang dimiliki seseorang. Adapun yang ketiga yaitu pemahaman peserta didik. Sesuai dengan hasil observasi pemahaman peserta didik, guru tersebut terbuka dengan semua peserta didiknya tanpa terkecuali, selalu memberikan motivasi untuk meningkatkan minat belajar kepada semua peserta didiknya tanpa pengecualian agar peserta didik dapat mengikuti aktivitas belajar yang baik tanpa terbebani. Adapun proses pembelajaran yang pertama yaitu persiapan. Media pembelajaran seperti buku paket yang telah dipersiapkan untuk pembelajaran luring dan siswa sudah siap di rumah sebelum pembelajaran luring dimulai. Yang kedua yaitu membuka pembelajaran, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan pembelajaran, yaitu guru yang membawakan pelajaran terlebih dahulu, menuliskan kompetensi yang akan dicapai peserta didiknya, dan melakukan persepsi, yaitu guru tersebut memberikan arahan untuk membaca doa sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga yaitu inti pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran. Guru tersebut menguasai materi pembelajaran yang diajarkan untuk peserta didiknya, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Guru tersebut dalam menjelaskan pembelajaran kadang mengaitkan materi pengetahuan lain yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa. Guru tersebut dalam mengajarkan pembelajaran mengaitkan pelajaran dengan realita kehidupan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Guru tersebut melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang ditulis dalam kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Guru tersebut
akan melanjutkan pembahasan mata pelajaran berikutnya sesuai dengan perkembangannya. Berorientasi pada kegiatan siswa, guru tersebut mendukung dengan baik kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk proses belajarnya. Menggunakan waktu secara efisien, guru tersebut memanfaatkan waktunya dengan baik dalam memberikan pengajaran untuk peserta didiknya. Menggunakan media pembelajaran secara cepat, efektif, dan efisien. Guru menggunakan media agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Melibatkan siswa dalam penggunaan media, guru tersebut melibatkan siswa dalam penggunaan media seperti membaca dan mengerjakan soal-soal, menggunakan bahasa lisan isyarat sesuai tingkat perkembangan bahasa siswa. Guru menggunakan bahasa yang baik secara lisan sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman peserta didiknya. Menggunakan bahasa tulis dengan benar, guru menulis dengan bahasa tulis yang benar. Menggunakan bahasa isyarat dengan benar, guru melakukan bahasa isyarat yang mudah dipahami siswa. Memantau kemajuan belajar siswa, guru tersebut mengikuti perkembangan siswa. Melakukan evaluasi akhir sesuai dengan kompetensi guru tersebut, memberikan tes atau ujian akhir untuk mengevaluasi peserta didiknya, mengajukan pertanyaan yang menantang, guru tersebut memberikan pertanyaan untuk peserta didiknya, memberikan reinforcement dengan benar. Yang keempat yaitu penutup pembelajaran, menyusun rangkuman dan menyimpulkan dengan melibatkan siswa. Guru menyimpulkan materi dan melibatkan peserta didiknya, memberikan pengayaan dan tindak lanjut. Guru memberikan pengayaan bila nilai yang didapatkan sudah tercapai, memberikan informasi pada siswa untuk kompetensi berikutnya. Guru memberitahukan kepada peserta didiknya untuk kompetensi pembelajaran berikutnya. Baiklah, adapun pembahasan yang ada pada magang 2, yang pertama yaitu penelaahan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Yang kedua, perancangan RPP. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar. Dan yang keempat, pengembangan perangkat evaluasi. Yang pertama yaitu telaah kurikulum dan silabus. Yang pertama, kesesuaian silabus dengan SK dan KD. Berdasarkan hasil telaah di SD 24 Biringere tentang kesesuaian silabus dengan SK dan KD, yaitu sudah sesuai. Itu terbukti ketika kita melihat RPP yang disusun oleh pendidik sesuai dengan silabus yang digunakan sebagaimana seharusnya, bahwa RPP disusun dengan mengacu pada silabus. Yang kedua yaitu kesesuaian indikator dengan KD. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan tentang kesesuaian indikator yang dirumuskan sudah sesuai dengan KD yang ada sebagaimana seharusnya, bahwa indikator merupakan turunan dari KD. Yang ketiga yaitu kesesuaian materi dengan KD. Melihat dari beberapa RPP yang disusun oleh pendidik di SD 24 Biringere pada kelas 3, dapat dikatakan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan KD yang ada. Yang keempat yaitu kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Pendidik di SD 24 Biringere selalu mengusahakan agar untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan konsep latar belakang peserta didik, mengaitkan materi dengan realita di sekitar peserta didik. Yang kelima yaitu kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil telaah terkait alokasi waktu dengan cakupan materi yang dirumuskan pendidik dalam RPP serta implementasinya dalam proses pembelajaran dalam masa pandemi ini mengenai alokasi waktu, kadang-kadang materi yang disampaikan mampu dirampungkan kurang dari waktu yang telah direncanakan, sehingga untuk kelas 3 dapat dilanjutkan dengan pemberian tugas oleh pendidik. Yang keenam yaitu kesesuaian sumber belajar media dengan materi. Berdasarkan hasil telaah selama proses magang 2 di SD 24 Biringere tentang kesesuaian sumber belajar media dengan materi, dapat dikatakan sesuai meskipun ada beberapa hal yang membuatnya kurang maksimal. Teruntuk materi dengan sumber belajar sudah sesuai karena pendidik menyampaikan materi dengan mengacu pada buku guru.
dan buku siswa sehingga tidak ada kesenjangan di antara keduanya. Sedangkan untuk media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik kelas 3 selama pandemi ini yaitu memberikan contoh gambar yang sudah disediakan pendidik. Adapun pembahasan yang kedua yaitu telah perangkat pembelajaran atau LPP. Yang pertama yaitu perumusan indikator kesesuaian dengan KD. Berdasarkan telah yang saya lakukan di SD 24 Biringire, indikator yang dirumuskan oleh pendidik dirumuskan dari KD sehingga tidak ada kesenjangan di antara keduanya, sebagaimana seharusnya bahwa indikator harus selaras dengan KD. Yang kedua yaitu perumusan indikator kejelasan rumusan atau menggunakan kata kerja operasional. Pendidik di SD 24 Biringire menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur dalam RPP yang disusun oleh pendidik, biasanya menggunakan kata mengidentifikasi, menjelaskan, mempresentasikan, dan lain sebagainya. KKO yang dipilih harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga yaitu perumusan indikator kelengkapan cakupan rumusan. Indikator yang dirumuskan oleh pendidik di SD 24 Biringire, setiap KD ada 1 atau 2 indikator, dilihat dari KKO yang digunakan sudah mencakup KD yang ada. Yang kedua yaitu pemilihan materi kesesuaian dengan KD. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan, pendidik memilih materi yang sesuai dengan KD yang ada. Yang kedua, pengorganisasian materi kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil telah yang dilakukan di kelas 3 di SD 24 Biringire, pendidik menyesuaikan alokasi waktu dengan cakupan materi. Hanya saja untuk implementasinya, kadang-kadang materi pembelajaran atau seluruh rangkai perencanaan pembelajaran telah dilaksanakan, namun masih ada waktu yang tersisa dan biasanya waktu tersebut digunakan oleh pendidik untuk pemberian tugas. Yang ketiga yaitu skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasar format EEK. Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa skenario pembelajaran telah disesuaikan dengan format EEK dalam masa pandemi ini, sebagaimana di awal pembelajaran pendidik menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya pendidik melakukan kegiatan elaborasi seperti memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar. Pendidik melakukan kegiatan konfirmasi seperti memberikan umpan balik, penguatan terhadap tugas yang diberikan kepada peserta didik, serta mengembalikan tugas yang telah diperiksa kepada peserta didik. Yang kedua yaitu skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran berdasar pada active learning atau student centered learning atau pemberdayaan siswa. Pendidik dapat dikatakan telah menerapkan active learning atau student centered. Itu dapat kita lihat dalam proses pembelajaran, yang mana pendidik menyajikan bahan ajar melalui buku ajar yang kemudian dapat dilihat dan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian pendidik meminta peserta didik untuk mencatat dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator bagi peserta didiknya. Yang ketiga yaitu kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Mengenai pengalaman belajar, pendidik selalu berusaha menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat yaitu kesesuaian pendekatan atau model atau strategi atau metode dengan hakikat mata pelajaran. Berdasarkan hasil telah yang telah saya lakukan di masa pandemi ini, pendidik tidak melampirkan model strategi dalam RPP. Jika dilihat dari proses pembelajarannya, pendidik menggunakan strategi yang beragam, seperti pendidik menggunakan beberapa strategi berikut ini. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI
strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, dan strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, yang mana strategi tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik dan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas yang dicantumkan pendidik dalam RPP. Sedangkan untuk model pembelajaran yang digunakan, jika dilihat dari kegiatan pembelajaran, bisa dikatakan tidak cukup bervariasi karena di masa pandemi ini proses pembelajaran tidak efektif. Yang kedua yaitu kesesuaian pendekatan atau model, strategi atau metode dengan materi. Kesesuaian antara pendekatan, model, strategi, metode dengan materi jika dilihat dari kegiatan pembelajaran bisa dikatakan sesuai meskipun model dan strategi pembelajaran tidak tercantum dalam RPP, namun kita bisa mengacu pada proses pembelajaran. Kesesuaian itu dapat dibuktikan dengan pemahaman peserta didik. Yang ketiga yaitu kesesuaian pendekatan, model atau strategi atau metode dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan, pendekatan, model, strategi, metode dapat dikatakan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendidik memilih strategi, model, dan metode yang relatif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Artinya, selain guru mampu melaksanakan, peserta didik juga tidak kesusahan. Yang kelima yaitu kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi. Sumber belajar media yang digunakan dapat dikatakan sudah sesuai dengan materi ajar yang disampaikan oleh pendidik dengan menggunakan buku ajar. Yang kedua yaitu kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi dengan karakteristik siswa. Pendidik selalu mengusahakan agar media yang digunakan dan sumber belajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu kesesuaian sumber belajar atau materi dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Untuk media seperti LCD sudah tersedia di sekolah, akan tetapi untuk laptop masing-masing pendidik harus menyediakan sendiri. Tetapi di masa pandemi ini media yang digunakan hanya HP Android untuk melakukan proses pembelajaran daring. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu telaah perangkat pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama, kesesuaian atau bahan ajar dikembangkan dan kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telaah tentang kesesuaian antara bahan ajar dengan KD, bahan ajar dikembangkan dengan memperhatikan KD. Selain dari buku guru dan buku siswa dalam bentuk file PDF, pendidik juga menggunakan bahan ajar yang lain seperti lingkungan sebagai pendukung materi ajar dengan tetap memperhatikan KD. Yang kedua, valid atau bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 24 Biringere, pendidik dalam hal menyusun bahan ajar sudah sesuai atau sudah valid dengan aspek-aspek esensial atau inti atau dasar materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu menarik atau bahan ajar dipaparkan dengan contoh-contoh, gambar-gambar, bagan dengan warna menarik dan latihan. Pendidik menyajikan materi atau bahan ajar sesuai disertai dengan gambar-gambar yang memang sesuai dengan karakter anak SD yang senang dengan gambar kartun dengan warna yang bervariasi yang tentunya menarik minat belajar mereka. Yang keempat yaitu kemudahan atau bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Pendidik menata bahan ajar dengan mempertimbangkan perkembangan berpikir peserta didik. Pendidik menggunakan lingkungan sebagai pendukung bahan ajar yang ada, yakni buku guru dan buku siswa. Yang kelima yaitu konsistensi dengan realita fenomena kehidupan atau bahan ajar memuat realita kehidupan sosial alam atau budaya. Guru selalu berusaha mengaitkan antara bahan atau materi ajar dengan kehidupan nyata.
yang dialami atau berada di sekitar peserta didik, sehingga pesan yang disampaikan dengan mudah diterap oleh peserta didik di SD 24 Biringire. Yang keenam yaitu kegunaan atau bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di SD 24 Biringire, bahan ajar diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, apalagi pendidik mengaitkan dengan realita kehidupan. Yang ketujuh yaitu kenurutan atau bahan ajar dipaparkan secara logis dan sistematis. Berdasarkan hasil telah tentang kenurutan, pendidik menyajikan bahan ajar materi pembelajaran secara sistematis dan tentunya logis, sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam memahami pelajaran yang diajarkan oleh peserta didik, oleh pendidik. Pun pembahasan yang keempat yaitu telaah perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Yang pertama, kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasa di dalam kurikulum. Pendidik membuat kisi-kisi soal yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan pada indikator dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan, apalagi dalam buku guru atau buku siswa biasanya sudah terlampir soal-soal untuk materi pembelajaran. Yang kedua, kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Pendidik di SD 24 Biringire membuat kisi-kisi yang mencakup semua ranah, baik itu kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Itu dilihat dari proses pembelajaran yang mana untuk aspek kognitif biasanya memberikan soal tanya jawab tertulis. Kemudian untuk aspek afektif, pendidik biasanya menilai dari keaktifan, tanggung jawab atau kedisiplinan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk aspek psikomotorik, pendidik biasanya meminta peserta didik untuk membaca teks, melakukan percobaan atau praktek. Yang ketiga, jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Pendidik di SD 24 Biringire membuat soal dengan mempertimbangkan alokasi waktu, begitupun dengan tingkat kesukarannya. Biasanya untuk ulangan ada 90 menit, sedangkan untuk tugas harian biasanya disesuaikan dengan waktu yang tersisa karena biasanya pemberian tugas dilakukan di akhir pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu rumusan butir soal. Pendidik di SD 24 Biringire dalam membuat soal-soal, ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah yang tidak dimengerti peserta didik sama sekali. Yang kelima yaitu kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Berdasarkan hasil telaah, pendidik memilih soal dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran soal tersebut. Jadi, pendidik tidak serta-merta memberikan soal yang mudah semua atau yang sukar semua. Pendidik di SD 24 Biringire memilih soal dengan 3 bentuk yakni mudah, sedang, dan sukar. Yang keenam yaitu kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butiran soalnya. Sebelum memberikan soal kepada peserta didik, pendidik telah membuat atau memegang kunci jawaban soal tersebut, baik itu soal dari buku paket ataupun soal yang dibuat sendiri. Baiklah, itulah tadi pemaparan atau